Mantan penggemar Saseng Jungkook berbagi betapa buruknya hidupnya dan kenapa dia berhenti menjadi Saseng. Ada banyak contoh di mana mantan penggemar Saseng keluar dan mengungkapkan betapa buruknya hidup mereka karena terlibat dalam budaya Saseng. Sebuah saluran YouTube dengan nama Kiss Dahlia membaca sebuah cerita yang dia terima dari mantan penggemar Saseng Jungkook dan itu cukup menarik. Hal pertama yang disebutkan oleh mantan Saseng fan adalah bagaimana dia sekarang menyesal pernah menjadi Saseng fan dan bagaimana dia masih merenungkan tindakannya. Mengenai bagaimana semuanya dimulai, Saseng fan berasal dari Jepang dan masuk ke BTS pada tahun 2017. Sementara dia mengklaim bahwa dia mencintai grup K-pop lainnya, BTS adalah satu-satunya grup yang paling dia perhatikan. Penggemar Saseng segera menjadi terkenal di media sosial karena foto-foto berkualitas tinggi yang diambilnya dari para anggota setiap kali dia pergi ke konser mereka. Setelah foto-fotonya menjadi viral karena kualitasnya, Saseng fan itu menerima DM dari Saseng fan lainnya, tapi salah satunya dari Korea Selatan. Saseng fan Korea Selatan segera menawarkan uang kepada Saseng fan Jepang sebagai imbalan untuk mengambil foto anggota BTS. Saseng fan asal Jepang itu akhirnya menerima tawaran tersebut, tapi Saseng fan Korea Selatan akhirnya menggunakan semua foto yang diambil untuk dirinya sendiri dan memberikan bayaran yang sangat sedikit kepada Saseng fan Jepang ini. Penggemar Saseng Jepang itu akhirnya kehabisan tenaga dari hidupnya yang berputar di sekitar BTS selama 24 jam 7 hari penuh dan akan berhenti. Tapi penggemar Saseng Korea segera memberinya tawaran di mana dia akan menggandakan bayarannya kalau dia mengikuti Jungkook ke hotelnya dan melihat apakah dia berkencan. Saseng fan Jepang akhirnya menerima uang lain karena dia membutuhkan uang. Seiring waktu, penggemar Saseng Jepang mulai jatuh cinta dengan memata-matai BTS dan menyukai jumlah uang yang dia terima. Tapi Saseng fan Jepang itu segera ditangkap oleh adiknya dan dikirim ke terapi. Dia sekarang sangat menyesali tindakannya dan tidak memaafkan perilaku Saseng. Cerita mantan Saseng lain yang mengaku selama ini dia pergi untuk mendekati BTS. YouTuber Selena Moe memiliki kesempatan langka untuk mewawancarai mantan Saseng BTS, Sherliza, meminta verifikasi agar orang itu entah bagaimana membuktikan bahwa mereka benar-benar mantan Saseng tanpa melanggar privasi BTS dan dia akhirnya memberikan gambar yang membuktikan bahwa dia sebelumnya berada di pesawat yang sama dengan BTS. Bisakah kamu ceritakan sedikit tentang dirimu? Mantan Saseng fan itu menjawab, ya, aku adalah penggemar BTS Turki. Aku dulu tinggal di Seoul selama 2 tahun, tapi sekarang aku tinggal di Turki. Aku sudah menjadi Saseng selama hampir lebih dari 3 tahun, tapi aku berhenti 7 bulan yang lalu. Apa yang membuatmu berhenti? Dia menjawab, kecemasanku mulai mengganggu kehidupan sehari-hariku di tahun 2017. 8 bulan yang lalu, depresiku adalah hal terburuk yang pernah aku alami. Aku perlahan berhenti peduli. Aku perlahan berhenti memeriksa setiap pembaruan. Aku berhenti mengirim pesan kepada teman-teman Sasengku. Aku tidak bisa menyeret diriku mengikuti jadwal sibuk mereka lagi. Aku mulai membenci hidupku, masa depanku. Aku selalu tahu bahwa tindakan Saseng ini tidak akan membawaku kemanapun. Tapi aku selalu mengabaikan pikiran ini. Aku cukup banyak menipu diri sendiri ke dalam hubungan yang tidak ada dengan anggota. Aku akhirnya berhenti ketika aku mendapati diriku sangat kesal sehingga aku merenungkan sesuatu yang sangat memalukan dan ilegal. Aku tidak ingin mengungkapkannya di sini, tapi aku akan mengatakan bahwa untuk beberapa alasan sakitku ingin membalas dendam terhadap para anggota. YouTuber menanyakan, ketika kamu menjadi Saseng, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar menguntit mereka? Apakah kamu menjual informasi pribadi? Mantan Saseng menjawab, ya, kami cukup banyak menjual sesuatu yang bisa kami temukan. Aku bertukar banyak materi Saseng dengan Saseng lain juga. Aku menjadi penerbang ilegal, aku membeli foto ilegal, foto pribadi, informasi pribadi, nomor telepon pribadi. Semakin banyak informasi yang kamu miliki, semakin kamu mendambakan dan kamu juga dapat menjualnya ke Saseng lain. Kamu tidak membuat hidup yang baik dari itu, tapi itu uang yang baik. Ini uang saku yang bagus. Berlawanan dengan kepercayaan populer, kami Saseng bukanlah kelompok eksklusif. Tidak sulit untuk menemukan kami atau menemukan informasi yang bocor. Yang kamu butuhkan hanyalah mengetahui satu sumber yang dapat dipercaya. Tentang penguntitan, aku melakukan beberapa hal yang tidak terlalu aku banggakan. Hal terburuk yang terlintas dalam pikiranku adalah mengambil penerbangan yang sama dengan BTS. YouTuber menanyakan lagi, apa yang sebenarnya terjadi ketika Saseng mengambil penerbangan yang sama dengan grup idola? Mantan Saseng menjawab, ya, tergantung ukuran pesawat, jumlah Saseng fans, jumlah manajer dan security, dan yang terpenting waktu penerbangan. Kalau ada cukup waktu dan pesawat berukuran lebih kecil, Saseng memiliki kesempatan lebih baik untuk menyelinap ke kelas bisnis atau kelas 1 untuk mengambil foto pribadi. Kalau itu pesawat besar dengan beberapa ratus penumpang, jauh lebih sulit untuk mencari BTS tanpa ketahuan.
Mantan Saseng itu juga melanjutkan dengan mengatakan bahwa informasi penerbangan adalah barang yang populer untuk dibeli di kalangan Saseng karena idola terjebak di ruang tertutup bersama mereka. Alasan kenapa informasi penerbangan ilegal begitu populer di kalangan Saseng adalah karena dalam situasi itu, para anggota sangat rentan. Mereka tidak dapat melarikan diri. Itulah satu-satunya tempat di mana mereka tidak bisa melarikan diri dari Saseng. Kita semua terjebak dalam ruangan tertutup kecil yang sama selama berjam-jam, dan situasi itu membuat sangat menarik bagi Saseng. Aku pernah ke tempat di mana aku berada di kelas pertama yang sama dengan BTS. Aku melihat bagaimana dua Saseng selalu pergi ke toilet ketika salah satu anggota harus pergi. Mereka bertindak seolah-olah mereka tidak mengenal BTS, tapi jelas bahwa mereka adalah Saseng. Aku melihat mereka dan setiap kali satu anggota selesai, kedua Saseng pergi ke toilet untuk melakukan hal mesum. Apapun yang perlu mereka lakukan, itu adalah pengalaman yang menyeramkan. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Saseng yang tidak bisa mendapatkan tiket kelas 1 masih menemukan cara untuk menggunakan toilet yang sama dengan BTS di penerbangan. Ada juga beberapa Saseng dari kelas ekonomi yang berpura-pura mencari toilet kelas 1. Pramugari meminta mereka dengan ramah untuk kembali ke kelas ekonomi, dan mereka akan menjawab seperti itu gerobak minuman menghalangi lorong ke toilet belakang. Mereka sering menggunakan itu sebagai alasan untuk menggunakan toilet yang sama dengan BTS. Banyak dari gambar dan video tetap pribadi. Mereka jarang bocor di internet karena kalau kamu melakukannya, kamu cukup banyak mengekspos dirimu sebagai Saseng dan menjadi sasaran penggemar atau Saseng lain. Dalam kasus terburuk, kamu masuk daftar hitam oleh perusahaan hiburan yang berarti kamu tidak dapat pergi ke konser, pertemuan penggemar, atau acara lain. YouTuber itu bertanya, apakah kamu pernah berhenti dan berpikir, apa yang aku lakukan? Mantan Saseng menjawab, tentu saja aku merasa menyesal. Di 2017 dan di awal 2018, aku terus berpikir bagaimana aku tidak ingin melanjutkan ini lagi. Sulit bagiku untuk menghentikannya. Aku sangat depresi berbulan-bulan. Aku tidak bisa makan, aku tidak bisa tidur. Satu-satunya hal yang aku sukai adalah boy group ini. Mereka adalah alasan kenapa aku bangun. Setiap menit dalam hidupku, aku memikirkan boy group ini. Setiap hari, aku hanya peduli pada mereka. Aku tidak bisa berhenti memikirkan mereka. Aku sangat terobsesi sehingga aku tidak peduli dengan kesehatanku. Aku tidak peduli dengan kesehatan mereka. Aku hanya ingin dekat dengan mereka. Aku sangat ingin melihat mereka dari dekat. Aku ingin lebih banyak materi di ponselku. Aku ingin lebih banyak materi pribadi yang dapat kuambil dari mereka. Dalam banyak hal mereka seperti obat. Begitu aku melihat mereka dalam kehidupan nyata, aku tidak bisa menahan diri untuk mengejar mereka, menguntit mereka. Lalu YouTuber kembali bertanya, apakah kamu hanya seorang Saseng BTS atau apakah kamu juga punya grup lain yang kamu ikuti? Mantan Saseng ini menjawab, tidak, aku hanya tertarik pada BTS, aku juga menyukai grup K-pop lainnya, tapi aku tidak pernah berinvestasi di dalamnya seperti halnya untuk BTS. Kenapa merupakan ide yang buruk bagiku untuk mengekspos mereka di sana-sini di YouTube? Mantan Saseng menjawab, ya adalah ide yang buruk untuk mengekspos orang-orang ini ke publik karena pertama, kamu dengan cara tertentu mendorong audiensmu untuk mencari akun ini dan memberi informasi pribadi. Sebelum wawancara, kamu memberitahuku bagaimana kamu memiliki beberapa pelanggan yang mengomentari video BTS kamu, bagaimana mereka bersimpati dengan Saseng dan mereka akan melakukan hal yang sama kalau mereka bisa. Kedua, kamu tidak punya kendali atas siapa yang akan menonton videomu dan siapa yang akan pergi dan menggunakan informasi itu untuk membeli barang-barang ilegal, dan ada kemungkinan besar mereka juga bisa jatuh ke dalam gaya hidup penguntit yang berantakan itu. Saat ini ada banyak informasi Saseng palsu yang beredar di Twitter dan Instagram. Banyak akun Instagram pribadi yang menjual informasi Saseng palsu juga. YouTuber kembali bertanya, jadi bagaimana kabarmu hari ini? Mantan Saseng menjawab, aku masih penggemar BTS yang sangat berdedikasi. Aku menyadari bahwa tindakanku di masa lalu sangat salah dan aku sebenarnya sedang menjalani terapi selama 2 bulan sekarang. Aku baik-baik saja. Tentu saja di sana-sini aku masih punya godaan lama tapi aku mencoba untuk mengabaikannya. Itu selalu menarik untuk mempelajari apa yang ada dalam pikiran Saseng dan bagaimana mereka berhasil melepaskan diri dari gaya hidup beracun mereka. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi.